Kita akan merenungkan satu hal singkat pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 40, masih pada Mazmur 40. Kita akan melihat pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 40 ayat 8 sampai 9, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ada satu hal yang sangat disukai oleh Daud. Selain dia suka dengan Taurat Tuhan, selain dia suka dengan memuji Tuhan, ada satu hal yang disukai oleh Daud, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Bukankah ini mirip dengan yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes, pasal yang keempat? Kita lihat sebentar. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yesus sendiri tuliskan dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi satu prioritas dalam hidup Yesus adalah cuman sederhana ya, melakukan kehendak Bapa. Dan rupanya ini yang juga menjadi sebuah prioritas favorit yang dilakukan oleh Daud, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Saudara, tinggal sedikit waktu lagi kita meninggalkan tahun 2023. Kita memasuki tahun 2024. Kita perlu betul-betul belajar seperti Daud untuk menemukan kehendak Tuhan bagi kita masing-masing maupun bagi kita secara global di tahun 2024. Kemarin ada seseorang telepon saya lalu cerita tentang kondisi dunia, baik itu berkaitan dengan peperangan-peperangan yang terjadi sekarang, maupun dengan kondisi-kondisi ke depan. Diskusi, bicara, tukar pandangan. Saudara, banyak dari hasil pembicaraan itu adalah hal-hal yang sebetulnya menurut saya cukup menakutkan, cukup membuat khawatir kalau melihat kondisi ke depan. Lalu ada sebuah komentar yang dia katakan begini, tapi enak kamu Ruth, kamu sudah tenang, kamu sudah di di Australia, sudah enak, sudah tenang, sudah aman dan semuanya. Saya ngomong begini sama beliau, tidak ada tempat dimanapun di dunia ini yang aman. Saudara percaya enggak bahwa di mana saja bisa terjadi potensi bahaya? Satu-satunya tempat yang paling aman menurut saya adalah di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau mau aman, itu paling enak ada di dalam kehendak Tuhan. Artinya nurut aja sudah, di kehendak Tuhan itu kayak apa? Itu tempat paling aman. Siapa yang pernah menduga tahun 2020 bakal ada pandemik dalam sejarah dunia kita? Seorang teman beberapa waktu yang lalu ketika datang ke Perth, dia itu cerita, tidak pernah menyangka ya Bu, bahwa dalam hidup kita itu kita diizinkan untuk melihat dan mengalami di dalam yang namanya pandemik. Tidak pernah, selama ini cuma baca sejarah, tidak pernah sampai ngalamin sendiri. Tidak ada yang tahu, saudara, bahwa hari esok akan terjadi seperti apa. Tetapi tempat yang paling aman, yang sejauh ini kita bisa melihat bahwa adalah di dalam kehendak Tuhan. Dan ini rupanya yang selalu menjadi prioritas Daud. Saya sering ngomong sama saudara, ada beberapa topik utama dalam Mazmur-Mazmur Daud. Yang pertama puji-pujian dan penyembahan tentunya.
Kalaupun dia curhat, kebanyakan curhat yang dia lakukan adalah pengalaman-pengalaman seputar pengkhianatan dan disakiti. Dan yang ketiga, prioritas yang lain dari pemujaan-pemujaan Daud kepada Tuhan dalam kitab Mazmur adalah berbicara tentang pengejaran dia, bagaimana dia rindu untuk menemukan kehendak Tuhan. Nah, saya sering tunjukkan di dalam Mazmur 40 ayat 1 sendiri, ayat 2 juga dituliskan begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bahkan dituliskan berkali-kali, sepanjang hari aku menanti-nantikan Tuhan. Daud sendiri mengakui bahwa untuk perjalanan pengejaran menemukan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Tidak gampang. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan. Supaya kita persiapan tahun 2024, jangan sampai saudara cuma fokus holiday akhir tahun kemana, ya kan? Sekarang ini banyak beli tiket-tiket kemana-kemana, akhir tahun kemana ya, mau ke negara mana. Tapi pikirkan bahwa sebelum tahun ini selesai, mari kejar untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Tentunya yang pertama, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, ya kita harus menemukan dulu kehendak Tuhan tahun depan apa. Nah, saya belum sempat berbicara banyak dengan anak-anak rohani tentang apa yang Tuhan taruh. Tetapi setiap akhir tahun selalu saya mempunyai waktu khusus untuk mengejar, untuk menemukan pimpinan Tuhan. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan untuk melakukan kehendak Tuhan? Kejar untuk temukan kehendak Tuhan. Cari untuk temukan kehendak Tuhan. Entah gimana caranya, Anda harus prioritaskan untuk menemukan kehendak Tuhan. Jadi doanya sekarang ini jangan melulu minta Tuhan, minta berkat untuk jalan-jalan akhir tahun. Terus jangan melulu minta duit, jangan melulu minta materi. Tapi mari doa-doa kita mulai kita prioritaskan untuk mencari kehendak Tuhan. Intinya kalau kita menemukan kehendak Tuhan, beres deh semuanya. Tidak mudah menemukan kehendak Tuhan. Tapi ada kabar gembiranya begini. Yuk kita lihat Yesaya 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada sebuah perintah, sebuah mandat yang kita baca di sini dari Tuhan. Mandat ini memerintahkan kepada saudara dan saya untuk mencari Tuhan. Yang saya percaya bukan mencari berkatnya, tetapi saya percaya adalah mencari pimpinan Tuhan. Berarti kalau ada mandat seperti ini diberikan, berarti Tuhan sendiri punya inisiatif. Dia rindu saudara dan saya menemukan kehendaknya. Jadi kalau saudara bilang, saya tidak bisa menemukan kehendak Tuhan, maka itu jelas tidak mungkin, karena Tuhan sendiri lebih rindu untuk saudara dan saya bisa ngerti dia punya rencana apa. Coba saudara bayangkan kalau kita jadi kayak Abraham ya. Abraham dikasih tahu sama Tuhan, Bram, aku mau buat begini, mau buat begini. Betapa dahsyatnya, betapa enaknya ya saudara. Kalau Tuhan bisa bocorkan dan mau bocorkan kepada saudara dan saya, nah tahun depan aku mau buat begini, tahun depan akan terjadi seperti begini, tahun depan bikin seperti ini. Wow, itu asik banget perjalanan dengan Tuhan. Tapi kabar gembiranya itu begini, bukan cuma Abraham yang bisa mengalami itu, saudara dan saya juga bisa. Karena Tuhan bilang, cari aku, kenali jalan-jalanku. Kita lihat lagi dalam kitab Kolose, saudara ya. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kolose pasal 1, ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan
dengan sempurna. Jadi surat Paulus sendiri kepada jemaat di Kolose juga mengencourage. Jadi dia juga berdoa. Dia mendoakan jemaat supaya bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan benar. Kalau dia bisa mengajarin jemaat untuk seperti itu, berarti Paulus sendiri juga merasakan bahwa mengerti kehendak Tuhan itu penting. Dan kalau sudah dia bisa mengajarkan seperti itu, berarti Paulus juga sudah ngalamin bahwa Tuhan itu mau kehendaknya itu diketahui. Tuhan itu mau banget untuk membongkar strategi-strategi rencana-rencananya ke depan. Tuhan itu mau membukakan kepada saudara dan saya apa yang menjadi planning-planningnya ke depan. Saudara, saya waktu awal-awal bertobat, ketika saya selalu mendengar pendeta berkhotbah dan bilang, Tuhan menyuruh saya, Tuhan menghendaki saya begini, saya mendapatkan perintah dari Tuhan seperti ini. Terus terang, saya tuh iri gitu loh. Saya karena berkata begini, Tuhannya sama kok beda pesennya gitu ya. Tuhannya yang sama, tapi kok yang ke orang ini Tuhan seperti membongkarkan rahasianya. Tapi kepada saya kok enggak. Jadi persoalannya bukan pada Tuhan nggak mau membukakan kepada saudara dan saya. Tapi memang seperti Daud bilang, aku menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Jadi ada bagian usaha yang harus kita lakukan untuk menemukan kehendak Tuhan. Saudara prioritaskan, pokoknya sebelum tahun 2023 selesai, Anda harus temukan kehendak Tuhan. Untuk saudara pribadi, untuk keluarga, bahkan untuk bangsa, bahkan untuk seluruh dunia. Kalau Tuhan bisa membukakan itu buat kita, wow, kita ada di tempat yang paling baik, paling aman, paling mantap. Amin, saudara. Saya ingat kata-kata mentor saya, kakak rohani saya nanya gini, Kak, saya ini mau cari kehendak Tuhan itu gimana caranya? Saya tuh pengen menemukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya tuh pengen menemukan Tuhan tuh maunya apa sih buat saya. Tuhan tuh kepengen saya melakukan apa. Gitu loh. Pokoknya Tuhan tinggal ngomong aja, saya mau melakukannya. Kakak rohani saya jawab gini, bila perlu kamu puasa, kamu ambil waktu untuk puasa, sampai kamu menemukan kehendak Tuhan. Berapa lama Kak saya harus puasa? Ya 1 bulan lah, dicoba. Terus kalau 1 bulan saya tidak menemukan kehendak Tuhan, gimana? Saya belum ngerti juga pimpinannya. Kakak rohani saya jawab gini, tambahkan 1 bulan lagi. Kalau tambah 1 bulan lagi masih belum menemukan, Kak, tambahkan 1 bulan lagi. Kalau 1 bulan lagi masih juga belum menemukan, 1 bulan lagi. Loh, berarti kan bisa sampai setahun, Kak, belum menemukan kehendak Tuhan. Iya, tambahkan lagi 1 bulan lagi untuk mencari kehendak Tuhan. Sampai akhirnya saya ngomong begini, lah puasa terus sampai mati, Kak. Nggak menemukan kehendak Tuhan. Saya bilang begitu. Kan sampai mati nggak makan, mencari kehendak Tuhan terus. Jawaban kakak rohani saya menemplak saya, dia bilang begini. Saudara, ini cukup keras sih waktu itu menurut saya ya. Dia bilang begini, lebih baik kamu mati daripada kamu hidup, tapi kamu nggak ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Itu kata-kata yang buat saya keras. Jadi lebih baik kamu mati daripada kamu hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Waktu saya merenungkan kata-kata itu, saya mikir gini, saudara pernah bayangkan nggak? Kalau selama ini kita hidup, nggak mengerti kehendak Tuhan, berarti kita hidup itu melakukan apa ya? Kita cuman berputar-putar, sampai akhirnya nanti kita mati. Pertanyaannya, setelah kita menghadap Tuhan, Anda ingat firman Tuhan bilang, "Nyala kamu, aku tidak kenal engkau." Terus Tuhan bilang begini, bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak-Ku. Nah pertanyaannya, kalau sampai hidup tidak mengerti kehendak Tuhan, lah apakah komentar itu akan terjadi ke kita? Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak-Ku. Berarti kita menjalani hidup selama sekian puluh tahun,
adalah hidup jalan seperti manusia lainnya, yang dalam arti kita tidak pernah mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada di antara saudara pagi hari ini, sampai hari ini tidak mengerti panggilan Tuhan, ambil waktu puasa, ambil waktu berdoa, prioritaskan sampai menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tambahkan puasa kalau belum menemukan, kata kakak rohani saya. Kalau belum ketemu juga, tambahkan lagi sampai ketemu. Saya berharap kita tetap akhirnya bisa menemukan kehendak Tuhan. Saudara, ini yang saya encourage pagi hari ini. Cari prioritas untuk menemukan kehendak Tuhan. Jangan kita menjalani hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan buat kita. Temukan panggilan Tuhan bagi hidup saudara. Saya percaya kita dipanggil bukan cuma untuk gimana ya. Saya ingat dulu waktu masih menjadi guru ya. Saya tuh tanya sama murid-murid saya, kamu tahu nggak tujuan kamu hidup itu apa? Jawabannya murid-murid itu lucu-lucu, saudara. Jadi jawabannya murid-murid itu ada yang jawab gini, ya aku tahu tujuan hidupku untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi untuk menjadi ibu rumah tangga, tujuan hidupku adalah mencari duit. Tujuan hidupku ya pokoknya habis besar, menikah, terus kemudian kerja, mati. Saya percaya Tuhan memanggil saudara dan saya bukan cuma di situ. Pasti setiap orang ada sebuah panggilan yang Tuhan taruh untuk kita berperan di dalam kerajaan surga. Karena itu saudara, cari, prioritaskan. Saya percaya bukan cuma untuk kerja monoton, kemudian sampai akhirnya tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah encokan semua, dan akhirnya tahu-tahu tinggal tunggu dipanggil pulang. Tuhan mau saudara dipanggil untuk berbuah. Pasti ada panggilan Tuhan untuk kita hidup masing-masing. Nggak mungkin saudara dan saya cuma dipanggil untuk manasi bangku gereja. Pasti ada panggilan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Cari maksud Tuhan. Cari planning Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, kalau kita sudah menemukan, katakan sudah menemukan kehendak Tuhan. Saudara tahu enggak, banyak orang itu sebetulnya gini, kadang bukan enggak bisa untuk menemukan kehendak Tuhan. Kadang ada hal yang lain yang membuat mereka itu enggak menemukan kehendak Tuhan. Sebetulnya gini, karena takut. Loh kok bisa? Saya masih ingat kok waktu masih kuliah gitu, saya sudah diajarin tentang pentingnya kita itu menemukan Tuhan maunya apa, lalu kita jalan di dalamnya. Maka itu tempat yang paling aman. Tapi terus terang, pada waktu itu pembicaraan di antara saya dengan teman-teman yang seusia, waktu itu sekitar umur 19-20 tahun ya. Saudara tahu enggak? Sampai kita itu mendengar seringkali khotbah tentang jodoh. Nah, katanya pada waktu diajarin di khotbah-khotbah, bahkan jodoh pun minta pimpinan Tuhan. Jadi jangan berdasarkan kamu punya keinginan mata, tapi minta pimpinan Tuhan. Kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, termasuk soal jodoh, maka kita akan aman. Nah, terus terang sebagai anak muda, takut. Kenapa takut? Karena gimana kalau nanti kehendak Tuhannya gak cocok sama selera kita? Nah, ini yang membuat banyak dari kita bukan tidak menemukan kehendak Tuhan, tapi lebih tepatnya itu tutup dulu, membatasi dulu karena takut gimana kalau Tuhan berkehendak sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu pun dialami oleh anak-anak saya ketika memilih jurusan. Nah, saya itu juga melatih anak-anak bahwa termasuk memilih jurusan, pilihlah jurusan seperti yang Tuhan mau. Nah, mereka juga pada awal-awalnya begitu ketakutan karena apa? Gimana kalau Tuhan milihkan aku jurusan yang aku tidak suka? Itu pertanyaan yang selalu muncul.
Gimana kalau Tuhan memberikan jodoh yang ternyata aku enggak suka? Apalagi kami waktu itu ingat ada seorang misionaris cerita, saudara. Misionaris nih cerita. Bukan soal rasis nih ya, saudara. Jadi kalau saya tuh cerita, ada misionaris ini orang Chinese gitu ya, orang Chinese. Terus kemudian dia itu benar-benar meminta petunjuk Tuhan mengenai jodohnya. Singkat cerita, ternyata jodohnya itu bertolak belakang. Jadi kayak kopi susu, saudara. Bertolak belakang gitu loh. Jadi Anda bayangkan dia keturunan Tionghoa, terus dia dapat pasangan kayak kopi susu gitu, jadi ya hitam sama putih. Nah, Anda bayangkan pada waktu kita mendengar cerita itu, apalagi kita melihat suaminya dibawa kesaksian, langsung kita semua pada tidak berani tanya sama Tuhan, jodoh saya yang mana? Kenapa? Karena kita gini, ya itu bukan selera saya, itu bukan tipe saya, itu bukan sukanya saya. Jadi banyak dari kita sebetulnya bukan karena tidak bisa menemukan kehendak Tuhan, tapi lebih tepatnya kita sering kali takut. Kita sering kali takut gimana kalau akhirnya kehendak Tuhan itu tidak seperti yang saya mau. Makanya hal yang kedua, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kuncinya yang pertama adalah menemukan dulu kehendak Tuhan. Nah, setelah menemukan, jawabannya cuma sederhana, yaitu apa? Surrender, berserah, berserah nurut, mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata begini, ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jadi Yesus sendiri takut. Anda sudah melihat bagaimana Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Dia harus struggle. Karena secara manusia, Tuhan Yesus enggak suka suruh minum cawan. Tapi, saudara, Yesus berserah. Yesus taat sampai mati. Yesus menyerahkan dirinya untuk surrender, untuk berserah pada kehendak Tuhan. Itu sebabnya kata-katanya, makananku ialah melakukan kehendak-Mu. Tidak main-main kalau ditulis oleh Daud. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Berarti Daud ini tipe orang yang belajar bayar harga banyak untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan, hal kedua yang penting adalah kamu mau surrender enggak? Kita mau bersiap untuk bayar harga. Anda ngerti enggak ketika saya pertama kali ke Perth untuk survei? Ketika saya pertama kali selama 2 minggu, saya melihat pimpinan Tuhan bahwa inilah tempat di mana Tuhan mau saya bawa anak-anak. Dan ketika saya sampai ke Perth, secara pribadi kesan pertama tidak menggoda. Kata orang kesan pertama begitu menggoda. Kalau ini mah kesan pertama tidak menggoda sama sekali. Bahkan saya berkata, Tuhan, jangan sampai ya Tuhan nyuruh saya di sini. Ternyata malah Tuhan naruh kita di sini. Ada seorang hamba Tuhan yang ketemu saya, ngobrol, dia itu ngomong sama saya begini, Bu Ruth, kenapa Bu Ruth mau pindah ke Perth? Bu Ruth nggak salah milih, Pak. Saya melihat Bu Ruth di Indonesia itu sudah enak. Pelayanan sudah sekian banyak. Bahasanya dia itu bilang begini, Bu Ruth kan sudah terkenal di Indonesia. Saya bilang terkenal di Citraland, Pak. Bu Ruth kan sudah ngetop di Indonesia. Nggak salah mau ke Perth. Mau cari apa? Mau cari apa di sini, Bu Ruth? Bapak Ibu,
Apa yang ada di Perth, kalau bicara soal pelayanan, itu bertolak belakang banget dengan Indonesia. Kalau saudara ada di Indonesia, bersyukurlah. Kita punya atmosfer penyembahan, kita punya atmosfer mencari Tuhan, itu dahsyat banget. Saya menemukan bahwa bahkan ada seorang hamba Tuhan, orang bule di sini, dia sering ke Indonesia dan dia bilang begini, satu yang tidak pernah saya temukan di Australia adalah atmosfer penyembahan. Dia bilang begitu. Atmosfer penyembahan yang ada di Indonesia itu tidak bisa di copy paste di Australia. Saya kaget dengar komentarnya gitu. Atmosfer penyembahan yang ada di Indonesia itu benar-benar unik dan betul-betul mantap banget. Dia bilang, that's why I always want to go back. Dia bilang gitu, selalu aku tuh kepengen ke Indonesia. Selalu. Dia banyak sekali ke Indonesia, saudara. Dia suka banget. Nah, saudara, makanya ketika saya ditanya, Burut mau cari apa? Secara pribadi, saudara, kalau Anda mengajak saya hitung-hitungan di atas kertas, secara manusia, saya rugi banyak. Kalau secara kertas loh ya. Kalau kita menghitung di atas kertas, saya rugi banyak. Di Surabaya sudah mapan. Teman banyak banget. Kemudian pelayanan juga sudah banyak banget. Lalu masuk ke Australia. Teman nggak ada. Terus kemudian pelayanan di sini cuma hari Minggu. Itu pun 1 kali. Kemudian apa? Kondisinya benar-benar bertolak belakang. Jadi istilahnya saya di Indonesia sudah dalam kondisi comfort zone. Terus kemudian dibawa ke sini, itu kayak benar-benar memulai dari nol. Kalau tidak kebantu dengan COVID, di mana seluruh dunia lockdown, saya mungkin harus mengalami struggle yang lebih berat. Tapi karena ada COVID, seluruh dunia nasibnya sama. Jadi selama 2 tahun sempat tidak terlalu berat penyesuaiannya. Tapi saudara, pernah saya 1 kali khotbah di sini, di Australia. Di sini ada satu suburb yang kira-kira 1 jaman dari Perth. Itu saya pernah khotbah di sana. Namanya Mandurah. Mirip Madura ya, tapi bukan Madura. Ada tambahannya N, Mandurah. Saya khotbah di satu gereja. Saudara jangan bayangkan kalau gereja di sini itu jemaatnya gede, banyak. Enggak. Dalam satu gereja ini, jadi gereja ini nyewa satu tempat, terus jemaatnya itu total kira-kira kalau sama pemain musik ada 20 lah. Itu sudah sama pemain musik, sama saya, sama Bapak Gembala, sama pengurus, pokoknya total 20. Nah, kalau Anda membayangkan saya khotbah di sebuah ruangan yang cukup gede, orangnya 20, pasti kelihatan kosong, betul ya? Dan suara itu jadi kayak apa ya saudara, kayak ruang akustik. Apalagi kalau kita rada keras ngomongnya. Nah, di situ ada orang bule. Ada orang bule. Yang dia itu benci banget sama pendeta. Indonesia, lebih tepatnya. Padahal istrinya orang Indonesia. Nah, dia itu benci banget sama pendeta Indonesia. Saya tuh ngelihat istrinya itu mukanya model orang tertekan gitu ya. Saudara bayangkan selama saya khotbah, dia komentar. Dia komentar. Dan itu, Anda bayangkan di tengah 20 orang, ruangan cukup lopong, terus kemudian dia komentar, dengar ya semuanya. Dan semuanya bukan seneng dia komentar. Semua pada noleh ke dia, lalu sambil gini. Shh. Jadi kayak gitu saudara, jengkel. Anda tahu komentarnya. Saya pikir saya sudah dijahatin, ternyata Bapak Gembalanya tuh dulu pernah lebih serem loh ngalamin. Anda bayangkan saya cerita tentang mujizat Tuhan, dia kemudian mengumpat. Dia tuh ngumpat ngomong begini, omong kosong, bohong, bluffing. Saya lagi khotbah, dia komentar seperti itu, keras lagi. Orang bule,
Lah suara laki kan gede, keras, omong kosong. I don't believe it. Terus dia bilang begini, pendeta ini omong gede. Sampai ngomong gini, big mouth, shut up. Saya sampai gini loh, lu kalau nggak suka kenapa masuk gitu daripada ganggu. Nah, puji Tuhannya, saya tuh nggak sampai gara-gara dia komentar gitu, nggak sampai mandek terus konsentrasi bubar. Saya akhirnya selesaikan khotbah saya sampai tuntas. Setiap kali kalau saya ngomong tentang mujizat, dia bilang, bluffing, omong kosong, liar. Kayak gitu-gitu loh Bapak Ibu. Itu sepanjang 40 menit. Amazing kan? Wah, namanya hati saya nggak bisa menyangkal, saya emosi Bapak Ibu. Saya turun dari mimbar selesai kebaktian, saya datengin ini bule. Saya pernah ke rumahnya. Saya tahu rumahnya, kenapa? Karena dia itu sakit. Dan saya pernah diajak satu teman yang adalah ada hubungan saudara jauh sama orang ini, saya diminta tolong untuk mendoakan. Nah, teman saya ini sudah ngomong kalau orang ini rada antik gitu loh. Tahu sudah rada antik, tapi waktu dia dengar komen kayak gitu juga panas juga di kuping. Setelah turun dari mimbar, setelah kebaktian selesai, saya hampiri dia, saya tanya dengan baik-baik. Saya bilang, kenapa kamu tuh tidak suka sama saya? Padahal kita ini belum terlalu kenal. Kenapa waktu sepanjang saya khotbah, kamu komentar seperti itu? Saudara tahu jawabannya dia? Waduh, ketus banget. Dia bilang begini, you pastor from Indonesia, you are crazy about dollar. Hah? Jadi dia bilang pendeta Indonesia yang ke Perth itu gila dolar. I know your heart. Hati kamu tuh di sini cari dolar. Haleluya. Dalam hati, gimana gua cari dolar? Wong di sini pelayanan itu jarang-jarang mau cari dolar. Terus kemudian dia bilang begini, oh kasar banget dia bilang, kamu pulang ke Indonesia. Indonesia sekarang banyak yang mati. Orang di Indonesia lebih butuh kamu. Kita di sini tidak butuh kamu. Aku tuh tidak suka sama kalian pendeta-pendeta Indonesia pendatang yang cuma cari dolar dan gila sama dolar. Jadi itu juga ada amarah muncul di hati saya. Jangan bilang amarah kudus, marah ya tetap marah. Saya bilang begini saudara sama dia, kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak aku siapa di Indonesia? Walaupun dia enggak tahu ya, gua berlagak dia tahu gitu ya, nantang gitu. Lu tahu enggak gua di Indonesia pelayanan kayak apa? Kamu tahu kalau kamu bilang aku cari dolar, aku di Indonesia itu pelayanan lebih mapan. Aku di Indonesia pelayanannya lebih enak daripada di sini. Di sini aku enggak ada kerjaan, di sini aku enggak ada ngapa-ngapain. Kamu pikir? Terus saya bilang begini, kamu menganggap pendeta Indonesia itu miskin. Kamu menganggap pendeta Indonesia itu cari dolar di sini. Terus saya bilang sama dia, kamu tahu enggak, aku tuh pernah visit ke rumah kamu. Dan aku tahu kamu punya rumah berapa. Dia tuh punya rumah 2. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah berkunjung ke rumahnya dia. Dua-duanya. Aku tuh tahu. Terus saya tuh bilang gini, kamu tahu enggak? Rumahku di Indonesia tuh lebih banyak, tahu enggak? Walaupun enggak, gitu Bapak Ibu. Saya marah gitu. Pokoknya saya keras sama orang itu, saya konfrontasi sama dia, saya bahas tentang Tuhan ke dia. Akhirnya dia tuh bungkem, dia tuh diam. Saudara, istrinya tuh akhirnya ngomong gini sama saya, bisiin. Terima kasih ya Bu Ruth. Terima kasih. Dia tuh rupanya seneng kalau ada orang itu yang istilahnya ngadepin suaminya gitu. Saya ketika ingat itu, saya baru tahu, saya pikir saya orang yang paling menderita.
Ternyata Bapak Gembalanya itu pernah ngalamin lebih serem, Bapak Ibu. Bapak Gembalanya sudah naik khotbah. Dia itu ngomong begini, dia datang ke depan, terus dia bilang begini sama Bapak Gembalanya, kamu lebih baik turun, nggak usah khotbah. Saya tuh sampai, wow, saya waktu dengar cerita Bapak Gembalanya, Bu, nggak usah emosi. Iya Pak, saya tahu saya salah, saya bilang gitu, saya salah, saya ngapain nanggepin seperti itu, saya salah. Pendeta juga bisa salah ya Bapak Ibu ya, salah bereaksi. Dan saudara, Bapak Gembalanya cerita bahwa dia pernah disuruh turun. Saya langsung sadar, punya saya, pengalaman saya masih jauh lebih enteng daripada Bapak Gembala. Jadi saudara, Anda bayangkan, buat saya untuk mengambil keputusan, memindahkan anak-anak ke PER, itu bukan mudah. Setiap kali orang tanya, ngapain Bu Ruth itu pindah ke PER? Kan enak di Indo. Saya bilang, iya. Ngapain Bu Ruth pindah ke PER? Saya jawab cuma satu, karena nurut sama Tuhan. Karena nurut sama Tuhan. Amin. Saya berdoa, ini yang jadi jawaban saudara. Kenapa kamu mengerjakan ini? Karena Tuhan yang mau. Kenapa kamu menikah dengan si A? Karena Tuhan yang mau. Kenapa kamu pergi pelayanan ke sini? Karena Tuhan yang mau. Kenapa kamu sekolah ini? Karena Tuhan yang mau. Wow, saya rindu teman-teman yang hadir pada hari ini betul-betul akan menjadi orang-orang yang bisa berkata seperti Daud, aku suka melakukan kehendak Tuhan. Yuk, kita mulai prioritas sebelum tahun ini selesai, supaya kita menemukan kehendak Tuhan untuk tahun 2024. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ini hati kami terbuka bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, setiap pengorbanan. Kami mengangkat di tangan kanan kami tubuh-Mu yang dipecah-pecah bagi kami. Saat kami makan, kami percaya tubuh kami sudah dibaharui, kami sehat, kami sembuh, kami diberkati. Kami terima dengan ucapan syukur tubuh Kristus yang dipecah-pecah buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan buat darah perjanjian baru yang dimeteraikan buat kami semua, melayakkan kami menjadi anak-anak warga kerajaan surga, menguduskan dan memberkati kami. Kami percaya saat kami minum anggur ini, kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sama-sama dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Amin.